Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Nastamiru dirasatana fi hadha as-sabah min kitabi Fiqh Sunnah lil Nisa di Syekh Abu Malik hafizallahu ta'ala. Wal an mawdu'una faslun fi umuri la ba'sa biha lil haidi. Wasalna ila raqam as-sani. Fahimtunna ayatul ummahat bima qultu? Ummahat fahimtunna? Nah, ila fasl 5 ila raqam sani sampai kepada perkara yang diperbolehkan bagi orang yang haid. Poin yang kedua, sahih. Qala muallif as-sujudu idza sami'at ayata sajadatin. Termasuk diperbolehkan bagi seorang wanita apabila ia mendengar ayat tentang sujud, maka dia bersujud. Dikenal dengan ayat apa? Sajadah. Atau sujudnya disebut dengan sujud apa, Ibu? Tilawah. Akhirul jazaa. Sekian jazilan. Qal falaisa hunaka mani'un min sujudil mar'atil haidi idza sami'ati sajadah. Maka tidak ada larangan sujud bagi seorang wanita dalam kondisi haid tatkala mendengar ayat sajadah. Falaisatis sajadatu bisolatin wala istaratu lahat taharah, dengan catatan sujudnya itu bukan bagian dari ibadah salatnya dan tidak disyaratkan bagi wanita yang sujud itu harus dalam kondisi suci. Faqad sabata fi sahihil Bukhari, sesungguhnya telah tetap terdapat dalam kitab Sahih Bukhari nomor 4862. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala surat An-Najmi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm. Fasajada fiha, beliau sujud ketika sampai di ayat tentang sujud. Wasajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinnu wal insu, bersamaan dengan beliau pula kaum muslimin, orang musyrik, jin dan juga manusia ikut bersujud. Disebutkan dengan lafaz secara umum, berarti ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Wa minal ba'idi ayyuqalu innal jami'a kanu ala wudu'in summa in sajadat inna sajadat tilawati laysat bisalatin fala yustaratu laha ma yustaratu lis-salat. Maka termasuk perkara yang jauh kalau ada yang mengatakan bahwa semua dalam kondisi apa? Suci ya, atau berwudu. Padahal sesungguhnya sujud tilawah itu kan tidak mesti dilakukan di dalam sholat. Nah, sesuatu yang dilakukan di luar sholat tidak mesti dilakukan dalam keadaan apa? Suci atau berwudu. Karena wudu itu menurut pendapat yang kuat hanya wajib untuk orang yang mau sholat. Sedangkan selain itu hukumnya apa, Ibu? Memegang Quran berwudu dulu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau mustahab? Mustahab atau sunnah? Apa bedanya mustahab dengan sunnah? Apa bedanya mustahab dengan sunnah, Bu? Kalau sunnah artinya apa? Mengikuti jalan Nabi. Kalau mustahab itu artinya, yang saya maksud apa bedanya hukum sunnah dengan hukum mustahab? Sama, tidak beda. Jadi sunnah dengan mustahab itu sama.
cuman istilah yang berbeda saja. Fahim dun? Tayyib. Wa binawi hadza qala Az-Zuhri wa Qatadatu kama fi Musannaf Abdur Razzaq. Demikian pula pendapat ini dipilih oleh Imam Az-Zuhri dan Imam Qatadah sebagaimana disebutkan dalam kitab Musannaf yang ditulis oleh Imam Abdur Razzaq juz yang ke-1 halaman 321. Walhasil boleh sujud, tidak mengapa. Asalis yang ketiga, wanita haid itu boleh masul mushaf. Memegang mushaf tidak dilarang. Tahu mushaf? Al-Quran. Alasannya apa? Wala na'lamu dalilan shorihan sahihan. Kami tidak mengetahui ada satu dalil saja, tapi dengan syarat dalil itu sahih, dalil itu sahih. Kami nggak tahu ada dalil yang seperti ini. Yamna'ul haid min masil mushaf. Larangan bagi wanita haid menyentuh Al-Quran atau mushaf. Nggak ada dalilnya. Wa in kana aktsaru ahlul ilmi qad dabu ila anna al-haida la yajuzu la an tamassal mushaf. Walaupun banyak sekali dari kalangan ahlul ilmu yang berpendapat wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi lakin kata beliau, al-adillatul lati saqauha la yatimmu istidlal. Dalil-dalil yang digunakan oleh mereka untuk mengatakan larangan bagi wanita yang haid menyentuh mushaf itu tidak menyempurnakan pendalilan yang baik. Kama bayyana turuqan min hadza fi babil ma la yajibu lahu wudu'. Sebagaimana kita telah menjelaskan pada sebuah penjelasan yang berkaitan dengan tidak wajibnya wudu atau hal-hal yang tidak wajib berwudu padanya. Artinya, kebenaran itu bukan perkataan manusia. Jika siapapun berkata, timbangannya tetaplah Al-Quran dan Sunnah. Si fulan boleh berkata A, tapi apa dalilnya? Si fulan boleh berpendapat B, tapi apa alasannya? Ketika alasan itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada Quran dan Sunnah, kita tinggalkan sebagaimana Imam Malik berkata, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku illa qauli sahibi hadzal qabri. Kata beliau, semua perkataan boleh saja diambil kalau benar dan boleh juga ditinggalkan jika menyelisih kebenaran, kecuali perkataannya penghuni kubur ini, yaitu beliau menunjuk kuburnya siapa? Rasulullah SAW. Maka perkataan Rasul tidak boleh ditolak. Bukankah Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Madza tabki ya Aisyah?" Qalat kuntu haidun ya Rasulullah. Mengapa engkau menangis wahai Aisyah? Ia berkata, saya dalam kondisi haid. Kata Nabi, if'ali kullu ma yaf'alul haji. Kamu boleh lakukan apa saja yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang haji. Illa tawaf. Kecuali kamu enggak boleh mengerjakan apa? Tawaf. Tentu salat juga enggak boleh. Sementara orang haji itu kan dianjurkan banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Nabi tidak melarang Aisyah. Ini membuktikan wanita yang haid tidak mengapa membaca Al-Quran, memegang mushaf. Bagaimana dengan ayat yang menyebutkan la yamassu illal mutahharun? Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Kita katakan yang disucikan itu malaikat. Kalau manusia, lafadznya bukan mutahharun tapi apa? Mutatahhirun. Harusnya lafadznya adalah mutatahhirun, tapi lafadznya adalah mutahharun, dan tidak mungkin mutahharun kecuali siapa? Malaikat. Berarti maksudnya Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak ada yang menyentuhnya kecuali siapa? Malaikat. Nah, Quran yang ada di dunia disentuh oleh manusia. Tapi muskilah, enggak ada masalah. Fahimtunna? Wa qad dhaba ila jawazi masil mushaf li haidi al-Imam Ibnu Hazm fil Muhalla. Lebih gamblang dan jelas lagi, ulama yang membolehkan menyentuh mushaf dalam kondisi haid salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla juz 1 halaman ke-77. Barakallahu lana wa lakum. Ar-Rabi, yang keempat, wanita haid itu boleh qiraatur sebentar. Nah, qiraatul rajulil Qur'ana wa huwa fi hujri imra'atil haid. Lelaki yang membaca Al-Qur'an di kamar di mana ada wanita atau istrinya yang sedang haid. Jadi, lelaki yang membaca Quran di sampingnya ada istrinya sedang haid, enggak apa-apa, enggak dilarang. Tidak seperti orang yang hulu, melampaui batas. Mereka kadang tidak mau mendekat dengan istrinya karena haid.
Maksudnya baca Quran nggak mau berada di samping istrinya. Padahal Aisyah berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi khujri wa ana haid." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu membaca Quran sementara kepalanya ada di pangkuanku, di pahanya apa namanya? Aisyah. Sedangkan aku itu dalam kondisi apa? Haid. Dalam riwayat yang lain beliau di kamarnya Aisyah membaca Quran dan Aisyah dalam kondisi haid. Berarti nggak apa-apa ibu. Faedah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini, laki-laki bermanja kepada wanita itu istrinya maksudnya boleh. Dan biasanya bermanjanya lelaki itu meletakkan apa? Kepala di paha istrinya. Itu sunnah, disyariatkan ya bu ya. Itu baik. Dengan kebalikannya yang nggak dilarang, boleh juga. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi itu Masya Allah, lelaki yang apa? Sangat amat lembut terhadap istri beliau. Masya Allah, la quwwata illa billah. Tayyib. Faedah yang kedua, riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi senang membaca Quran, dekat dengan Aisyah. Dan faedah yang ketiga, nggak dilarang baca Quran sembari meletakkan kepala di tubuh istrinya. Nggak ada larangan. Sambil tidur baca Quran boleh. Cuman yang paling baik Quran itu, kalau seandainya bukan karena ada istrinya, dia duduk membacanya. Jangan tidur-tiduran, itu lebih afdol. Tapi kalau dia bermanja di samping istrinya boleh. Faedah yang terakhir, wanita haid tidak najis. Yang najis itu adalah darah haidnya. Adapun orang Yahudi, mereka ghulu. Padahal Allah telah mengingatkan mereka dengan berkata, "Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Hai ahlul kitab, kalian jangan melampaui batas dalam urusan agama kalian. Bagaimana Yahudi? Idza kanat imra'atu haid, kalau wanita-wanita atau istri mereka haid, yajtanibu wa lam yajlisu ma'aha. Yajtanibu wa lam yajlis ma'aha. Mereka ini enggak mau duduk di samping istrinya, pergi meninggalkan istrinya dengan anggapan istrinya itu kotor. Padahal yang kotor itu darahnya, istrinya tidak. Yang kelima, al-khamis, syuhudul aidaini. Wanita haid tetap dianjurkan menyaksikan salat Id, menghadiri salat Id. Hada la ba'sa bihi, ini boleh, enggak apa-apa. Bal bahkan innahu yustahabbu lil huyyat, sangat disukai bagi wanita haid. Ayyakhrujna li syuhudil Id, keluar dari rumah mereka menghadiri salat Id. Lakin ya'tazilna salat, akan tetapi dia enggak boleh ikut salat. Apa yang dilakukan di sana? Berzikir, bertakbir seperti takbirnya kaum muslimin, bertahmid seperti tahmidnya kaum muslimin, berdoa seperti doanya kaum muslimin. Apa dalilnya? Qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, yukhrijul awatiq wa dawatil khudur wal quyad wal yashadnal khairat wa da'watal mu'minin wa ya'tazil al khuyadul musalla. Kata beliau, al khuyadul musalla. Dikeluarkan di hari raya itu anak-anak dalam pingitan. Ini wanita-wanita yang mau menikah di masa dahulu, di zaman para nabi, biasanya para wanita itu dipingit di rumah begitu. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan khurafat ya bu ya. Kalau di zaman kita, pengantin mau jadi pengantin baru itu dipingit karena katanya nanti disamber setan katanya begitu. Nggak boleh mau nikah keluar-keluar, nggak boleh kan, nanti diganggu setan. Nah, ini tidak benar. Keyakinan-keyakinan itu nggak benar. Tapi memang ketika kebiasaan itu memingit ya, mungkin supaya agak bersih dikit, nggak kena debu begitu mungkin, ya nggak apa-apa. Wadawatil hudur, dan juga orang-orang yang dalam kondisi ada uzur, ada penyakit tetap boleh. Wanita haid misalnya, hendaklah mereka itu menghadiri kebaikan dan doanya orang-orang beriman, dan mereka menjauhi wanita haid itu musola. Maksudnya nggak masuk dalam lingkungan tempat dia itu sholat, supaya nggak sholat, supaya darahnya nggak jatuh di tempat sholat. Nah hadis ini menjelaskan satu, berarti hukum sholat itu apa bu? Sholat itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib. Yakin wajib bu? Kenapa wajib? Kenapa wajib bu?
Ada seorang lelaki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, ma faradallahu alayya minas salat." Salat apakah yang diwajibkan oleh Allah untukku? Qala as-salawatul maktubah minal layali wan nahari. Salat 5 waktu sehari semalam. Kata lelaki ini, ada enggak yang lainnya? Kata Nabi, la illa antakuna tatawuan. Enggak, yang lainnya hukumnya cuma sunnah. Kalau begitu salat itu hukumnya apa itu? Wajib karena wanita haid pun dianjurkan keluar. Nah, inilah pendapat Abu Hanifah dan dipilih oleh Al-Imam Al-Albani bahwa wanita haid itu saja disuruh keluar, membuktikan bahwa salat Id itu. Tapi selain daripada itu ada dalil yang lainnya. Orang yang salat Id di hari Jumat, tepat dengan hari Jumat terjadi Id maksudnya, mereka yang salat Id boleh tidak salat Jumat. Paham Ibu? Laki-laki yang dia sudah sholat Id, nanti dia nggak sholat Jumat boleh. Padahal sholat Jumat hukumnya apa? Dan nggak boleh yang wajib itu digugurkan yang sunnah. Kalau seandainya sholat Id itu hukumnya sunnah, nggak mungkin Nabi membolehkan orang nggak sholat Jumat gara-gara sudah sholat apa? Id. Pasti sholat Id itu perkara yang wajib, karena hanya yang wajib saja yang bisa menggugurkan sesuatu yang asalnya juga wajib. Tapi jumhur ulama berpendapat hukumnya mustahab, nggak sampai wajib. Hukumnya nggak sampai wajib. Nah, sesungguhnya berdasarkan hadis yang tadi saya baca, bahwa lelaki bertanya kepada Nabi, kata Nabi cuma sholat 5 waktu, selainnya hukumnya apa? Sunnah. Walhasil ini khilaf, beda pendapat para ulama. Saya condong kepada pendapat yang mengatakan wajib. Seminimal-minimalnya sunnah muakkadah. Berarti nasihat saya buat ibu-ibu, jangan sekali-kali tinggalkan sholat Id. Kalau memang bukan karena sakit, datang sholat Id. Walaupun haid, ikut sholat, ikut datang ke tempat orang sholat, baca takbir, baca doa, boleh. Hadiri majelis ceramahnya, khotibnya, boleh. Dan itu keluar dari perselisihan. Jangan malah ibu-ibu sibuk apa? Iya, ini lontong sayur ya Bu ya. Nah, ini jangan seperti itu nggak afdol. Lebih afdol untuk sholat Id. Baik. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa di zaman dahulu wanita yang paling baik, dan itu sifat wanita pada asalnya, tinggalnya di mana Ibu? Rumah. Jadi wanita itu yang paling baik ahlul bait. Ahlul bait dalam bahasa Arab ya, bukan ahlul bait dalam syariat. Kalau ahlul bait dalam syariat artinya keluarganya Rasul. Yang saya maksud sebaik-baik wanita itu ahlul bait. Maksudnya ya yang rajin di rumah. Jangan ahlus safar. Kan ada wanita yang ahlus safar ya, Bu ya. Kecuali dengan mahramnya, itu bab yang berbeda. Safar sama mahramnya ya boleh, enggak apa-apa. Nah, kalau sendirian ini yang muskilah. Ahlus safar atau wanita ahlul mall gitu ya. Allahu a'lam. Tayyib ahlus suq, ahli pasar. Naam. Barakallahu fiik. Ketiga, hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa ternyata di zaman Nabi, wanita-wanita yang haid tadi itu juga punya semangat dalam beribadah, termasuk mencari keutamaan di hari raya. Dan mengaminkan doanya orang beriman itu boleh, sekalipun dalam kondisi haid. Terakhir, hadis ini memberikan faedah wanita haid haram salat. Cuman berbeda pendapat para ulama, boleh enggak masuk ke dalam masjid atau musala. Jawabannya pada poin yang ke-6. Bolehnya wanita dukhulul masjid. Masuk ke masjid dalam kondisi haid itu enggak dilarang. Wa fi hadzal amru khilafun wasin bainal ulama, tapi perlu dicatat Ibu, perlu diingat, perlu benar-benar diingat, digaris atasi. Memang perkara ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihannya sampai perselisihan yang sangat luas. La yatasi'ul maqama li sardi adillatin kulli fariqin. Kita enggak mungkin membahas ini satu persatu dengan dalil-dalilnya karena ini pembahasan yang singkat. Tapi yang perlu diketahui, karena ini perkara yang luas, jangan disempitkan. Paham enggak maksudnya Ibu? Kalau ada orang berpendapat saya tetap enggak mau masuk masjid, jangan dipaksa. Ini perkara yang kita luas begitu. Ulama saja masih berbeda pendapat, mengapa kita menyempitkan perkara yang luas ini? Lakinnal hasil, akan tetapi
Hasil yang paling baik kesimpulannya, annana lam nakif ala dalilin sorin yamna'ul haidina lam yaul haidna min dukhulil masjid. Enggak ada dijumpai satu dalil pun yang terang, yang sahih, yang gamblang menjelaskan larangan wanita haid masuk ke dalam masjid. Enggak ada. Wal aslul ibahah. Sedangkan hukum asal sesuatu itu boleh. Hatta yujadal mani, sampai dijumpai ada sebuah perkara yang melarangnya. Wa min aqwadillatil mubihina bi ibahatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ternyata dalil yang ada justru yang paling kuat yang membolehkan wanita haid masuk masjid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah ketika Aisyah memasuki Masjidil Haram, "Anta dukhulul Masjidil Haram wa hiya haid wa inna ma mana min at-tawaf." Nabi enggak melarang Aisyah untuk masuk Masjidil Haram. Yang dilarang itu apa? Tawaf. Sa'i di mana, Bu? Sa'i itu di mana, Ibu? Sofa dan Marwah. Sekarang tempat saya sudah masuk Masjidil Haram bukan? Sudah masuk belum, Ibu? Sudah. Dan wanita haid kan enggak dilarang untuk apa? Sa'i. Boleh. Waqad taqaddama hadis Sumirah. Sudah kita ulang dari hadisnya beberapa kali di depan. Bahkan Nabi pernah memerintahkan kepada Aisyah, Aisyah ambilkan selendangku. Kata Aisyah, saya ini sedang haid. Kata Nabi, kan yang haid bukan tanganmu. Maka Aisyah masuk mengambil selendang itu. Berarti ketika Nabi mengatakan haidnya kan bukan di tanganmu, menunjukkan yang najis itu bukan tanganmu, anggota tubuhmu tidak najis. Kamu itu terlarang masuk masjid kalau darahmu jatuh ke dalam masjid. Kurang lebih begitu. Nah, berarti kalau ibu-ibu bisa meyakinkan dirinya darahnya tidak akan jatuh ke dalam tempat sholatnya atau ke dalam masjid, boleh masuk ke dalam masjid. Tapi kalau dia khawatir, maka jangan masuk ke dalam masjid. Fahimtunna? Wa kadzalika mabitul mar'ati sauda. Dalil yang lainnya, dulu ada wanita budak atau mantan budak tidur di masjid Nabi karena dia tidak punya rumah. Tugasnya sapu masjid. Jadi dia bertugas menyapu masjid, tiap hari dia menyapu masjid, membersihkan masjid Nabi, malam hari tidurnya di masjid Nabi. Walam ya'murhan nabiyyu bi'tizalil masjid waqta haidiha. Nabi tidak berkata, nanti kalau haid jangan tidur di masjid. Enggak ada riwayat itu. Tapi dibiarkan saja wanita itu tidur di masjid. Padahal yang namanya wanita pasti mengalami masa haid kan begitu, Ibu. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Dengan demikian, pendapat yang rajih insyaallah enggak apa-apa wanita haid itu masuk ke masjid. Wa ma hadza fa innal mar'u la yazalu yastakhirullah fi hadhil masalah. Bersama dengan ini tentu ikhwillah rahimani, ya enggak apa-apa, manusia boleh memilih dan dia minta kepada Allah mana yang dia harus condong dengannya. Fahim tunna? Nah, yang ketujuh, mu'akilatun wa musyaribatu zauji lil haidi. Suami istri makan bareng boleh, bahkan si istri menyuapi suami itu enggak dilarang. Suami menyuapi istri juga tidak dilarang. Iya, Bu ya. Kalau ini diharamkan, wah agama Islam ini repot gitu ya. Tapi enggak, ternyata ini dianjurkan malah. Dianjurkan si istri menyuapi suaminya, begitu pula sebaliknya. Lelaki yang menyuapkan satu buah makanan ke mulut istrinya itu dianggap sedekah yang bisa membebaskannya dari api neraka. Masya Allah, Ibu. Ini keutamaan makan sambil apa ini, Bu? Suap-suapan gitu ya, Bu. Sudah, mudah-mudahan setelah ini sudahnya dilaksanakan ya, Bu ya. Masya Allah. Jangan beralasan sudah tua Ustaz. Enggak. Nabi usianya berapa, Bu? Nabi menikah dengan Aisyah itu ketika itu Aisyah masih muda, Nabi sudah tua. Toh Nabi tetap menyuapi Aisyah, Nabi disuapi oleh Aisyah. Masya Allah. Yang namanya berbuat baik enggak pandang usia tua. Seharusnya seorang muslim dan muslimah makin tua itu ya makin mesra, begitu harusnya. Alaysa kadzalik? Yang lainnya enggak jawab, berarti ada muskilah ini, Bu. Tayyib, barakallahu fiik. Tayyib, kita tinggalkan. Aisyah mengatakan, "Kuntu ashrab wa ana haid, summa unawilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yadawfahu ala mawdi fiyya fa yasab." Masyaallah, lihat ini, Ibu. Ini betul-betul gambaran rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, aku minum dari sebuah gelas padahal aku sedang haid. Lalu aku berikan gelas itu kepada Nabi. Ternyata Nabi minum dari tempat bekas mulutku itu diletakkan di gelas itu. Jadi gelas itu di mana
Aisyah minum, Nabi minum dari bekas mulutnya. Itu tandanya Nabi mencintai siapa? Aisyah. Sunnah nggak ini? Sunnah. Insyaallah dipraktekkan ya Bu ya. Nah. Tayyib, barakallahu. Jangan malah cari tisu diusap-usap gitu, musibah kalau seperti itu. Wa ta'arraqul irq wa ana haid sumaunawil nabi fayadafu ala maudin fiyya. Begitu juga beliau pernah minum dari sebuah gelas atau makan dari sebuah bejana. Beliau meletakkan mulutnya di tempat di mana Aisyah meletakkannya. Masya Allah la quwata illa billah. Hadis ini hadis yang mengajarkan berarti seharusnya seorang muslim itu menyempatkan waktu bersama dengan siapa? Keluarganya. Nggak benar kalau ada sebuah rumah tangga kemudian hampir nggak ada waktu ketemu dengan istrinya. Nah, ini rumah tangga yang tidak ada tanda-tanda keberkahan. Justru keberkahan itu muncul ketika seorang suami banyak waktu yang dia berikan untuk siapa? Si istri. Ya kalau tidak setidaknya dia punya waktu khusus yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Karena di zaman kita ini zaman fitnah itu. Nabi berkata likulli ummatin fitnatan wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Setiap umat itu ada ujiannya. Ujian umatku ini adalah harta benda dunia. Anda lihat, ada sebagian orang sudah bertemu dengan keluarganya, dunianya nggak lepas. Handphonenya 5, 1 bunyi, 2, 3, 4 bunyi, istrinya diabaikan. Istrinya di sampingnya, dia telepon dengan orang dengan asyik. Istrinya asik WA, apa ya, Ben? WhatsApp ya, Ben? Jam 10 malam masih WhatsAppan juga. Suaminya nggak cemburu. Kalau suaminya nggak cemburu berarti suaminya dayus. Tahu dayus Ibu? Dayus itu banci. Suami itu harus cemburu, masa istri lebih cinta sama handphone. Kalau ada suami itu kalau melihat istrinya itu megang handphone terus, suruh matikan. Kalau enggak, tenggelamkan saja di air. Maksudnya tenggelamkan handphonenya ya Bu ya. Bukan istrinya, bukan. Ya, harus begitu. Jadi ada waktu yang nggak boleh diganggu, nggak boleh. Orang mau telepon siapapun nggak, kecuali ibunya. Karena di antara manusia harus lebih dicintai oleh seorang laki dibandingkan istrinya ada siapa? Ibunya. Bagaimanapun kondisinya, kalau ibunya yang meminta, datang, telepon diangkat. Selain itu, tidak, nggak boleh. Fahim kan? Nah, begitulah Nabi SAW. Taib. Kemudian yang ke-8, khidmatul mar'atil haid li zaujiyah. Islam mengajarkan wanita dalam kondisi haid tidak boleh melepaskan diri dari berkhidmat kepada suami, tetap harus berkhidmat. Melayani suami. Melayani suami yakni memberikan kepadanya suguhan makanan yang baik. Sebagaimana dia melayani ketika dia tidak haid. Kecuali satu perkara yang dilarang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Kantar sinar ra'sahu, misalnya mencucikan rambut suami. Apa namanya Bu bahasanya itu Bu? Apa? Bukan apa namanya Bu bahasanya? Iya itu. Jadi istri yang baik itu harusnya suka memegang kepala suami dan membersihkan kepala suami. Kadang si istri tidak begitu, malah dikritik. Ini udah nggak mandi berapa lama, bibi, bau ini rambutmu. Harusnya seorang istri itu, mari letakkan kepalanya kemudian dia dicuci, dikeramasi. Begitu seharusnya. Benar atau salah nih Bu? Kalau salah saya ditegur gitu ya. Dan ini benar kan Nabi demikian. Nabi itu sesibuk apapun beliau di dalam masjid berusaha melongokkan kepalanya. Kalau beliau nggak bisa keluar masjid, kepalanya dikeluarkan dari jendela, lalu dia minta agar Aisyah mendatanginya, meminyaki rambutnya, disisiri. Masya Allah, Aisyah Ibu. Nabi itu kalau mau berangkat, maka Aisyah menyiapkan minyak wangi. Aisyah menumpahkan di telapak tangannya, dioleskan di seluruh tubuhnya Nabi. Nah, wanita seperti itu. Apa yang diperlukan oleh suami? Mau berangkat kerja, yang diperlukan apa? Disiapkan semuanya. Dia pulang kerja, yang dibutuhkan apa? Disiapkan semuanya. Jangan sampai suaminya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya Bi, tehnya sudah ada di dapur, bikin sendiri ya. Ini musibah ini Bu. Istri seperti ini ya musibah. Tapi dia datang, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Wabarakatuh fi ma akhad, dan memberkahi apa yang telah kamu apa yang kamu bawa dan seterusnya. Kemudian tanya, ayul khidmah, begitu Ibu ya. Ya zauji, ahlan wa sahlan, ayul khidmah. Apa yang saya bisa bantu untukmu? Begitu. Jangan apa? Jangan terus kemudian lari dari si suami. Kalau salah saya dinasihati Bu. Soalnya waktu sarrihu, menyisir rambutnya.
Wa turajjilu wa tusarrihu, menyisir rambutnya, menyiapkan keperluannya. Lihat Aisyah, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah wa ana haid. Saya biasa menyisir rambutnya Nabi walaupun saya dalam kondisi apa? Haid. Wallahu a'lam bishawab. Karena wanita ketika mereka tidak dekat dengan suami seperti ini, karena wanita zaman sekarang Bu ya, apa namanya? Pekerjaan itu berpindah kepada wanita lain. Setrika sampai nyetrika. Pembantu, nyuci pembantu, masak pembantu, nyiapkan sepatu suaminya itu si pembantu juga. Sebenarnya yang istri yang mana kan gitu ya Bu ya? Si pembantu atau yang mana kan begitu. Nah kadang-kadang demikian, maka jangan heran kalau kemudian si suaminya ternyata lebih sayang kepada siapa? Si pembantunya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini faedah. Nah ibu-ibu, pembantu itu yang wajar ya, sekedar cuma nyetrika udah cukup. Yang lainnya jangan, kalau masak suruh siapa? Si istri itu masak sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan suaminya secara khusus jangan serahkan kepada si pembantu. Yang kesembilan, naumul haidi ma'a zawjiha fi luhafi wahidin. Enggak ada larangan wanita haid tidur satu ranjang dengan suaminya, satu selimut dengan suaminya. Karena Ummu Salamah menuturkan, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mutajjiatan fi khamisatin id habtu fansalaltu fa akhadtu siyaba haidati qala ana fasti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Masyaallah. Kata beliau, kata Ummu Salamah, ketika aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaji'ah. Apa mutaji'ah itu? Apa arti mutaji'ah? Berbaring. Ada pada satu kain bersama dengan Nabi. Tiba-tiba aku haid. Lalu aku mengambil kainku karena sebab pakaian khusus yang untuk haidku. Nabi bertanya, apakah kamu nifas? Maksudnya, apakah kamu mengalami masa haid? Iya. Kemudian beliau apa? Tidak jadi. Maksudnya begini, tidak ingin melaksanakan hajatnya karena nggak boleh mengumpuli wanita yang sedang apa? Haid. Akhirnya kami berbaring tidur dalam satu apa? Khamilah, selimut. Masya Allah, ini nggak dilarang. Nggak dilarang suami istri seperti ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Imam Nawawi, fi jawazun naum ma'al haid wal ittija' ma'ha fi luhafin wahidin. Ini dalil menunjukkan bolehnya tidur wanita haid dengan suaminya, berebah bersama dengan suaminya dalam satu tempat tidur atau satu selimut. Tidak ada larangan sama sekali. Karena wanita haid itu tidak najis. Dia tetap jasadnya suci. Wallahu a'lam bishawab. Fahimtunna? Ayo. Kita lihat pasal yang baru, damun nifas. Darah nifas. Apa nifas itu, Bu? Darah seorang wanita yang keluar karena sebab anak atau melahirkan. Nifas itu wadamul kharij bisababil wiladah. Keluarnya darah dari seorang wanita disebabkan karena melahirkan. Lihat, Nabi tadi berkata kepada Ummu Salamah, bagaimana ibu? Ana fasti anti, apakah kamu mengalami nifas? Berarti darah nifas itu hukumnya sama dengan darah haid. Tauqitun nifas, waktu nifas. Laisa li aqalli maddatin lin nifasi haddun. Tidak ada batasan minimal bagi wanita nifas. Bisa jadi dia pagi hari keluar darah, siang hari sudah enggak berdarah lagi. Mungkin. Waqad ajma'al ulama ala anna mata ra'atit tuhra walau qabla al-arba'in anna taghtasilu wa tusalli wa ya'tiha zawjuha. Bila seluruh para ulama sepakat, disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi, bahwa bila wanita melihat dirinya telah berhenti dari darah haidnya, dari darah apa? Nifasnya, walaupun waktunya kurang dari 40 hari, mungkin 5 hari, mungkin 2 hari, mungkin sehari, maka wanita itu mandi, dia sholat, halal bagi suaminya mendatangi istrinya yang telah bersih dari darah nifasnya itu. Soal buat ibunda sekalian, wanita di usia kandungan 3 bulan, kemudian keguguran, keluarlah darah terus menerus selama 5 hari, nifas atau istihadah atau haid?
usia 3 bulan jatuh kandungannya itu dan dia mengeluarkan darah terus, itu nifas atau istihadah atau haid? Dilihat jenis darahnya. Kalau dia tidak hitam, tidak menggumpal, tidak berbau, berarti kemungkinan tinggal 2. Kalau tidak nifas maka istihadah. Nah sekarang itu masuk kategori istihadah atau nifas? Kenapa istihadah? Karena ahsantunna. Karena janinnya belum disebut sebagai janin yang bernyawa. Ditiupkannya nyawa itu atau ruh itu pada usia 4 bulan. Maka seorang wanita yang keguguran pada usia 3 bulan atau 2 bulan lalu keluar darah, itu hukumnya sama dengan darah istihadah, darah penyakit. Tetap harus mengerjakan sholat. Nah, pertanyaan yang kedua, bila seandainya wanita itu di usia kandungan, di usia 8 bulan atau 7 bulan, ternyata dokter memvonis janinnya dalam perut ibunya itu meninggal dunia. Jadi ada wanita yang kadang-kadang ketika kandungannya itu sudah usia 7 bulan atau 8 bulan, ternyata kandungannya mati di dalam kandungan ibunya, janinnya mati dalam kandungan ibunya. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah, Allahumma amin. Nah, Ibu sekalian, pertanyaannya, dia tidak mengeluarkan darah. Dan juga si janin ini belum keluar dari rahim ibunya, cuma sudah tidak bernyawa. Nah, wanita ini kondisinya nifas atau tidak? Nifas atau tidak, Ibu? Janinnya masih dalam perut ibunya dan dia tidak mengeluarkan darah, nifas atau tidak? Tidak, nifas itu dihukumi kalau sudah keluarnya. Nah, bagaimana kalau seandainya janinnya dalam perut ibunya tapi dia sudah pendarahan terus-menerus? Nifas atau tidak? Janinnya belum keluar nih, Bu. Nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar karena sebab anak yang mau keluar dari rahim seseorang. Maka kalau ibunda sekalian usia kandungannya 9 bulan, 9 hari, 9 menit atau jam, tinggal nunggu apa? Detik-detik kelahirannya itu keluarlah darah terlebih dahulu. Itu sudah dihitung sebagai darah nifas. Sudah enggak boleh mengerjakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Aksaru arba'una yauman. Dan waktu nifas itu paling lama 40 hari, tidak boleh lebih. Amma aqsa maddata tantadirahal mar'atu idza samara bi'ad-dam fadabal jum'ila anna aqsa maddata lin nifasi arba'una yawman summa taghtasil wa tusalli. Adapun ketika seorang wanita dia menghitung masa nifasnya, darah yang terus-menerus keluar melebihi 40 hari, jumhur ulama berpendapat waktu berhenti nifas itu hanya hari yang ke-40 terakhir kali. Hari yang ke-41 harus sudah sholat. Harus sudah sholat dan darahnya dianggap sebagai darah apa? Istihadah. Wastadallu bi hadis Ummi Salamah. Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hasannya. Yang jelas wallahu taala alam bisawab, walaupun penulis berkata yang benar dhaif, yang benar hasan. Hadis ini bukan dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani. Nah, kata beliau dalam hadis ini, kata Ummu Salamah, kanatin nufasa, dulu wanita-wanita yang sedang nifas, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taka'adu ba'da nifasnya, mereka duduk menanti setelah masa nifasnya itu arba'ina yauman, cuma 40 hari atau arba'ina lailatan atau 40 malam. Maksudnya takat dulu di sini artinya menunggu. Mereka tidak sholat, mereka tidak berdiri mengerjakan sholat sampai mereka mendapati usia nifasnya itu maksimal 40 hari atau 40 malam. Dan yang paling baik hitungan hari itu dengan menggunakan hijriyah. Jangan dibiasakan menggunakan apa? Masihiyah. Gunakanlah hijriyah. Itu yang paling sunnah. Dua, ajma'al ulama ala anna nifasa kal haidi. Catatan bagi wanita nifas itu, wanita nifas sepakat para ulama hukumnya sama dengan wanita haid. Fi jami' ma yuhallu wa yukhramu wa yukrahu wa yundabu, dari seluruh perkara yang dihalalkan, diharamkan, dimakruhkan, disukai bagi wanita haid itu berarti berlaku pula bagi wanita yang sedang nifas. Ketiga, yakhtalifun nifas anil haidi,
Bedanya darah haid dengan darah nifas, fi annal iddata la taghsilu bi. Li annal iddata tanqadi bi wad'il hamli qabla. Masa keluarnya darah bukan masa iddah. Kalau haid itu masa iddah. Wanita ditinggal wafat oleh suaminya. Masa iddahnya berapa lama? 4 bulan 10. Tapi wanita yang ditalak, maka masa iddahnya 3 kali suci dari haid. Jadi kalau wanita itu dikatakan nganti tolik, engkau saya talak, dia datang haidnya 1 bulan pertama haid, bulan kedua masih istrinya, haid lagi masih istrinya. Nanti ketika dia tidak mau rujuk, datang haid yang ketiga, begitu suci sudah bukan istrinya lagi, sudah boleh dinikahi oleh orang lain. Tapi kalau seandainya ketika seorang lelaki berkata kepada wanitanya itu, kamu saya talak, datang masa haidnya, kemudian dia suci, di tengah suci itu suaminya berkata, ya sudah saya rujuk. Wanita nggak boleh, saya nggak mau dirujuk, nggak boleh. Karena rujuk itu haknya siapa? Suami. Faham tuh? Kecuali alasan yang syar'i, misalnya si suami pelaku perbuatan maksiat dan tidak mau bertobat, ya boleh. Bahkan wanita boleh melakukan gugatan cerai, apa namanya? Khulu. Ini khulu. Faham tuh? Nah, pertanyaan buat ibu-ibu. Wanita haid ditalak. 1 pertanyaannya, jatuh talak enggak? 2, boleh enggak ditalak dalam kondisi haid? Wanita sedang haid, lalu suaminya marah, lalu dia berkata, kamu saya ceraikan. Boleh enggak begitu? Enggak boleh menceraikan wanita dalam kondisi. Artinya haram menceraikan wanita dalam kondisi haid. Dalilnya hadis Bukhari. Abdullah ibn Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abdullah talaqa imra'atahu wa hiya haidun. Si Abdullah mengucapkan kata talak kepada istrinya sedangkan istrinya dalam kondisi haid. Kata Nabi, perintahkan Abdullah untuk rujuk kepada istrinya. Pertanyaan yang kedua, jatuh talaknya enggak berarti, Bu? Wanita berkata, kamu saya talak. Maaf, lelaki berkata, kamu saya talak. Dia haid, jatuh talak nggak? Yang jelas haram, mentalaknya haram ya Bu ya. Pertanyaannya, jatuh nggak talaknya? Dihitung talak nggak? Kenapa dihitung talak? Nah, karena Nabi mengatakan perintahkan Abdullah untuk rujuk. Nggak ada istilah rujuk kalau nggak apa? Talak. Berarti jatuh talaknya Bu. Talaknya jatuh, tapi wajib untuk rujuk. Faham tuh? Faham tuh nah? Nah, beda dengan darah nifas. Kalau darah haid itu menjadi penentu datangnya masa iddah 3 kali haid, sementara darah nifas itu justru begitu muncul darah nifas, justru dia dianggap sebagai wanita yang sudah bukan istrinya. Laki-laki berkata kepada istrinya yang sedang hamil 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik, tinggal 9 menitnya saja dia berkata, ceraikan saya. Marah suaminya, lalu dia berkata, engkau saya ceraikan. Nggak lama kemudian lahir si anak. Sudah, nggak bisa rujuk karena bukan istrinya. Kalau mau nikah ulang, menikah ulang lagi, pakai mahar yang baru, walimahnya juga baru, ngundang orang lagi untuk mengadakan walimah. Faham? Itu kalau mau demikian. Faham tuh nah? Nah demikian. Itu perbedaannya antara wanita yang nifas dengan wanita yang haid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Indah kunna su'alat. Ada pertanyaan Ummahat? Untuk wanita yang ditalak suaminya tadi itu kan tidak boleh meninggalkan rumah suami. Itu kalau masih ganti baju di depan suami itu boleh? Ya boleh wong istrinya. Ibu, wanita yang sudah ditalak itu istrinya. Wanita yang diucapkan oleh suaminya kamu saya talak itu istri dari lelaki itu, halal bagi dirinya sampai habis masa iddahnya. Ternyata dia membuka pakaian depan suaminya, lalu suaminya jatuh cinta lagi kepada si istrinya itu. Terjadilah apa yang terjadi. Itu namanya rujuk. Jadi rujuk itu berkumpulnya suami kepada si istri. Berarti rujuk sudah. Nggak perlu panggil orang pengumuman saya sudah rujuk, nggak begitu ya. Tapi ketika suami itu mendatangi si istrinya, terjadi apa yang terjadi sebagaimana suami istri, rujuk. Sudah selesai, sudah. Paham Ibu? Marah-marah lagi, talak lagi, jatuh talak 2.
Tunggu masa iddah, suka lagi, selesai sudah. Marah lagi, baru talak apa? 3. Sudah nggak ada kembali lagi, nggak bisa. Kalau sudah talak 3, dia tinggal nunggu masa habis iddahnya itu. Selesai masa iddahnya, khalas sudah. Ma'assalam, selamat tinggal. Nggak bisa menikah ulang lagi sampai si wanita apa? Dinikahi oleh orang lain. Fahimtunna? Nah. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan. Damul istihadah, darah istihadah. Al istihadatu jariyanud dammi fi ghairi awqatil haidi wan nifas. Yang dinamakan istihadah, kata beliau, mengalirnya darah dari seorang wanita terus menerus di luar waktu haid dan bukan karena sebab nifas. Aw muttasilan bima, atau mungkin saja darah istihadah itu mengikuti darah haid dan darah nifas. Ada wanita haid, darahnya keluar terus, ternyata itu adalah darah istihadah yang mengikuti darah haidnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, berarti ibu harus bisa membedakan mana haid dan mana istihadah, mana nifas dan mana istihadah. Wa wadamun laisa biadatin wala taba'in minhunna wala khalqatin. Darah wanita, ya, darah istihadah ini enggak ada ciri-ciri secara khusus, keluarnya bukan dengan waktu yang tertentu dan bukan tabiat seorang wanita mengeluarkan darah istihadah. Kalau ada, dia penyakit. Innama huwa irqun inqita'. Ini karena ada pembuluh atau saraf atau sesuatu yang pecah dari apa? Bagian seorang wanita itu, rahimnya. Sa'ilau damu ahmar, biasanya mengalirnya warnanya segar, darah segar. Dan kita la illa indal bar'i minhu, enggak akan berhenti darah itu keluar dari seorang wanita sampai sembuh apa? Luka di dalam rahimnya itu. Hikmahnya, takunul mar'atu tahiratun la yamna'uha min salatin wala shamin bi ijma'il ulama. Wanita istihadah itu, hukumnya maksud saya, hukumnya wanita yang istihadah itu dihukumi suci. Tidak boleh tidak sholat, harus sholat. Di bulan Ramadan harus puasa. Sepakat para ulama. Cuman berbeda pendapat para ulama, bolehkah dia berkumpul dengan suaminya? Pendapat yang rajih boleh. Karena nas yang menyebutkan larangan itu hanya bagi wanita yang haid atau nifas. Tawqidul istihadah, waktunya, idza kharaja hadha ad-damu fi ghairi waqtil haid wan nifas ghairu muttasilin bima fala iskala fi hadha. Kalau keluarnya darah istihadah itu di luar kebiasaan datangnya haid dan nifas, ini enggak ada masalah, apalagi kalau enggak bersambung. Ibu biasanya habis mengalami masa haid, suci seminggu, tiba-tiba keluar darah merah segar, dan itu bukan haid, pasti itu apa? Istihadah. Biasanya wanita istihadah itu di usia 40 sekian tahun. Saya nggak tahu, mungkin di sini ada ibu dokter, dia yang lebih tahu. Tapi yang saya baca dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, wanita yang sering mengalami istihadah itu di atas 45 tahun. Dia sering mengalami masa apa? Istihadah. Wallahu a'lam apa sebabnya. Nanti bisa bertanya kepada yang lebih ahli dalam masalah ini. Nah, kalau itu terjadi, maka dia harus bisa membedakan darah itu istihadah ataukah haid. Amma idza kana jariyan hadha dam muttasilan bil haid fa kaifa tasna. Adapun bila wanita mengalami masa haid, kemudian darah istihadahnya mengikutinya, gimana yang harus dilakukan? Fanaqul, kita katakan, kata beliau, hadil mar'a la yakhlu haluhu min arba'i halatin. Wanita yang kayak begini tidak mungkin keluar dari 4 macam kondisi. 1, kondisi pertama, imma an takuna dzata adatin ma'rufah. Dia merupakan wanita yang bisa mengenali kebiasaan haidnya tentang lama waktunya. Jadi ada wanita yang masa haidnya itu ajek, tiap bulan 5 hari, tiap bulan 5 hari, terus seperti itu. Tarifu qadra haidatiha, fadi tantadiru qadra haidatiha summa taghtasil. Wanita seperti ini gampang, tinggal tunggu waktu yang biasa dia haid, 5 hari. Setelah itu dia mandi, sholat kalau dia harus sholat, puasa kalau dia harus puasa, dan halal dia bagi siapa? Suaminya. Itu kalau dia punya kebiasaan waktu haid yang sudah pasti. Sekali lagi, di sebagian wanita mengalami masa haid yang tidak pasti gitu ya, tidak ajek begitu. Kadang di awal bulan,
kadang di akhir bulan, kadang menurut biasanya nanti tanya juga kepada dokter. Kalau dalam kitabnya Ibnu Qayyim mengatakan penyebab darah haid itu, haid wanita tidak beraturan, itu sebabnya dua. Sebab yang pertama maradul qalb, hatinya sedang sakit. Ini penyakit hati yang maksudnya pikiran, stres gitu ya, Bu ya. Wallahu alam bishawab. Yang kedua beliau mengatakan tu'matan, makanan atau minuman. Nah, ini bisa bertanya kepada para dokter. Mungkin ini lebih mereka lebih paham. Ini benar. Makanan-makanan tertentu itu mempengaruhi masa haid tidak normal. Yang saya baca dari kitabnya Dr. Muhammad At-Tibi, beliau mengatakan salah satu pemicu haid tidak normal itu adalah makanan siap saji. Makanan apa? Siap saji. Ya makan, paham siap saji ya? Kan sekarang kan banyak lah makan siap saji itu. Jadi apa-apa yang serba instan, termasuk mie instan. Mie instan segala itu mempercepat merusak siklus haid. Itu penelitian beliau demikian. Saya tambahkan, bahkan beliau mengatakan salah satu sebab anak wanita haidnya itu cepat di zaman sekarang itu juga sebab makanan. Sebab makanan. Nah, Ibu lihat anak-anak wanita yang suka makan daging ayam yang dipaksakan pembesarannya itu, daging ayam apa namanya? Ayam ini ya, ayam potong ya, Bu ya. Ayam potong itu kan panen setiap 35 hari ya, atau 40 hari. Itu anak yang suka makan ini itu biasanya masih usia kelas 6, 12 tahun biasanya sudah haid. Padahal biasanya wanita itu haid di atas usia 15 tahun biasanya, atau paling cepat 15 tahun. Makanya ibu-ibu jangan asyik mengkonsumsi makanan siap saji. Ternyata itu mudarat. Yang paling baik ya makanan yang dimasak begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya ketahui dari kitabnya Ibnu Qayyim dalam bab Tibbun Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kepada pembahasan ya. Nah, fa'an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai dalilnya beliau berkata, "Inna Umma Habibah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dammi." Sesungguhnya Ummu Habibah bertanya kepada Nabi tentang masalah darah. Faqalat Aisyah, kata Aisyah, "Ra'aitu markana mal'an damman." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Imkasi qadra ma kanat tahbisuki haidataki summa ightasili wa shalli." Aku melihat pakaiannya itu penuh dengan darah, kata Aisyah. Jadi darahnya itu keluarnya banyak. Maka Rasul berkata kepada Ummu Habibah, "Tahanlah dirimu setakaran waktu yang biasa kamu menghitung jumlah haidmu. Kemudian setelah itu kamu mandi dan sholat." Maksudnya Nabi, kamu biasanya haid berapa lama? Kalau kamu biasanya haid 12 hari, berarti tunggu sampai setelah 12 hari mandi, lalu sholat. Karena darah yang keluar sesudahnya itu adalah darah apa? Istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam sebuah riwayat Ummu Habibah ini ibu mengalami masa istihadah sepanjang sisa hidupnya. Jadi istihadah terus dia. Nah, sehingga Nabi ditanya oleh beliau, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi, mandi. Kalau kamu sanggup, kalau tidak maka cukup apa? Wudu. Setiap kali akan sholat. Ternyata Ummu Habibah menggabungkan dua waktu. Jadi dia akan mandi menjelang asar. Begitu selesai mandi beliau sholat duhur, selesai sholat duhur langsung sholat asar. Ini udzur bagi beliau. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua, wa imma an takuna al-mar'atu la ta'rifu haidataha wa tastati'u tamyizuha wa tastati'u tamyizu dammal haidi minal istihadati fatandura ila dammi haidiha fatatruka salata summa taghsil wa tusalli ba'da idbarihi. Kadang wanita dia nggak ngerti masa haidnya karena siklusnya yang berbeda-beda, kadang di tengah, kadang di awal bulan, kadang di akhir bulan. Tapi dia bisa membedakan mana ciri-ciri darah haid dan mana ciri darah istihadah. Wanita yang seperti ini, maka dia harus melihat jenis darahnya dengan menelitinya, warnanya, baunya. Kalau ternyata dia tunggu setelah itu tidak lagi berbau seperti baunya darah haid, menggumpal seperti gumpalan darah haid, menghitam seperti gumpalan darah haid, berarti dia sudah dianggap apa? Suci. Aisyah mengatakan, "Ja'at Fatimah ibnatu Abi Khubaish."
seorang wanita bernama Fatimah, anaknya Abu Ubais, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Ya Rasulullah, ini imra'atun istahadha. Falat haru afa'adu shalah." Aku wanita yang mengalami darah keluar terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Haruskah aku meninggalkan salat? Kata Nabi, "La, jangan. Innama dzalika irqun, itu adalah pembuluh darah yang pecah. Walaysa bihaidin, itu bukan haid. Fa idza aqbalati haidatu fadai shalah." Kalau kamu sudah mengetahui datang masa haidmu, tinggalkan salat. Wa idza adbarat, tapi kalau kamu bisa memisahkan dan mengetahui telah selesai masa haidmu, faghsili, mandi anki adam, dari sebab darahmu itu berhenti kamu mandi, summa sholli, kemudian apa? Salatlah engkau. Berarti membedakan jenis darahnya. Insyaallah sudah paham ini Bu ya. Yang ketiga, wa imma an takuna al-mar'atu mubtada'atan bimana anna lam yasbiquna al-haidu illa wa yusahibu damu istihadha. Kondisi ketiga, seorang wanita itu belum pernah haid sama sekali. Tiba-tiba dia mengalami masa haid dan dia enggak bisa membedakan mana haid dan mana istihadha. Sementara dalam kondisi itu ternyata dia haid yang diikuti dengan istihadha. Fa hiya ghairu mumayyizatin lidamil haid, enggak bisa membedakan kondisi yang seperti ini. Fa adatu bin ala hali aghlabin nisa, dia harus membangun kaidah berdasarkan umumnya wanita. Umumnya wanita, ibu-ibu tinggal di sebuah kampung. Di kampung itu ibu-ibu mungkin biasa pengajian seperti ini. Lalu biasa berbicara kalau haid itu rata-rata wanita biasanya berapa hari, Bu? 7 hari. Misalnya di kampung itu misalnya 7 hari. Kalau di kampung yang lain mungkin wanitanya 12 hari, wallahu alam. Kenapa kadang berbeda ini, wallahu alam. Sampai sekarang para ulama tidak bisa menjawab kenapa kadang-kadang di Madinah itu ada beberapa kabilah. Nah, kabilah yang ini di kampung itu rata-rata haidnya sampai 12 hari. Sementara di kampung yang lainnya cuma 5 hari. Padahal sama-sama di Madinah. Faham Ibu? Nah, dikembalikan kepada kebiasaan orang yang ada di kampungnya itu bagaimana dia masa haidnya. Fa in kana al-ghalibu min halin nisa'i hawla ayyahdanna masalan fi syahri sittata aw sab'ata ayyam. Maka wanita itu menyamakan keadaan masa haidnya yang dia tidak ketahui dengan istihadahnya itu dengan kebiasaan orang di sekitarnya. Biasanya mungkin sebulan cuma 6 hari atau 7 hari, ikuti mereka. Sembari dia memperhatikan dan mempelajari cara membedakan darah haid dengan istihadhah. Kalau 7 hari berarti 7 hari. Sebagaimana Nabi berkata kepada seorang bintu Jahsin, yaitu Lahminah bintu Jahsin, "Inna ma'adi ruqdatun min ruqdatis syaitan, fatahidi sittata ayyam aw sab'atan fi ilmi llahi summa ightasili." Darah yang keluar ini merupakan bentuk goresan di antara goresan-goresannya syaitan. Jadi ibu ini perhatikan. Kadang wanita itu istihadhah karena digigit oleh taring setan, dicakar oleh kukunya syaitan. Ini benar Ibu. Saya punya seorang teman setiap hamil ketika usia kandungannya itu sudah mencapai 5 bulan gugur atau 4 bulan gugur. Kedokteran, secara ilmu kedokteran rahimnya kuat. Ternyata ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, barulah wanita ini mengalami pendarahan yang hebat. Setelah itu baru hamil dan sembuh. Berarti selama ini dia diganggu oleh setan. Dan kita tahu ibu sekalian, Nabi mengatakan setan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam mengikuti aliran darah. Dan wanita itu menjadi sasaran yang paling mudah diganggu oleh syaitan. Makanya para wanita itu hendaknya rajin membaca zikir pagi dan sore, pagi dan petang. Terus baca zikir ini dan jangan tinggalkan membaca Al-Quran surah Ibu Al-Baqarah. Rajin baca Al-Baqarah Ibu. Di rumah itu dibaca Al-Baqarah, dibuat wiritan. Maksudnya wiritan itu dijadikan dijadikan bacaan yang menjadi sebuah kebiasaan begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hitunglah haidmu 6 hari atau 7 hari sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, kemudian engkau mandi. Hatta idza ra'aiti annaki qad taharat wastankiti fasalli arba'an wa ashrina lailatan summa salasan wa ashrina wa yamhinna. Kata beliau, kalau engkau melihat dirimu telah suci, salatlah selama 24 hari atau 23 hari. Setelah itu kamu anggap kamu sedang haid lagi. Ya, ini kalau dia enggak tahu Ibu. Dihitung sebagaimana kebiasaan umumnya manusia. Sekarang kita singkat yang keempat atau yang terakhir.
Wa baqiyat halatil ukhra, tinggal yang terakhir. Wa ya an takunal mar'atu nasiyah li adatiha qadran wa waqtan wa la tastati tamyizal aid min al-istihadah. Fa ulama fi hadhihi al-aqwali adharu annahu kal mubtada'ati ghairil mumayyizah allati taqaddama hukmuha wallahu a'lam. Wanita yang dia lupa biasanya haidnya berapa kali, ini agak aneh ini. Wanita tapi dia lupa, dia nggak tahu haidnya berapa hari dalam satu bulan. Kapan datangnya dia nggak tahu, berapa kali dalam satu bulan dia juga nggak paham. Hukum wanita yang seperti ini ulama berbeda pendapat, dan pendapat yang paling kuat dihukumi sama dengan wanita yang baru mengalami masa haid. Berarti bagaimana ibu? Mengikuti kebiasaan orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Tambahan terakhir, hukum-hukum seputar istihadah. 1. Wanita istihadah hukumnya sama dengan wanita yang suci. Tidak diharamkan baginya apa-apa yang diharamkan bagi wanita yang haid. Jadi apa yang diharamkan bagi wanita yang haid halal bagi wanita yang istihadah. 2. Wanita istihadah itu tetap sholat, tetap berpuasa, boleh membaca Quran, bahkan menyentuh mushaf, tidak ada khilaf para ulama. Sujud tilawah, sujud syukur dan yang lain-lainnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang suci, itu sama sekali tidak ada perbedaan pendapat para ulama, boleh. Yang ketiga, wanita yang istihadah itu mesti lazim bagi dirinya itu untuk berwudu setiap kali dia akan sholat. Setiap dia mau sholat wudu, kecuali dia mendekatkan 2 waktu. Duhur dengan asar didekatkan, maghrib dengan isya cukup 1 kali wudu saja. Tapi kalau nanti dia tidak, duhur nih sholat wudu, nanti ketika asar mau sholat wudu lagi, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian kalau seandainya dia sanggup mandi, maka mandi, karena mandi itu lebih baik bagi dirinya dan lebih afdal sekaligus dia mandi dan sekaligus wudu. Yang keempat, boleh bagi wanita yang istihadah itu suaminya berkumpul dengannya, tidak ada larangan, karena dia bukan wanita yang haid, walaupun darahnya tetap keluar darinya. Yang kelima, boleh bagi wanita yang istihadah itu i'tikaf di masjid. Sebagaimana Aisyah berkata, "I'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwaji fa kanat taraddam wa safrata wa tassat tahtaha wa hiya tusalli." Beriktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri. Seorang wanita beriktikaf bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan istrinya Nabi. Ternyata wanita itu melihat darahnya keluar, mengalir, tetapi diletakkan di bawahnya itu kain sebagai penghalangnya, dan dia tetap sholat dengannya. Berarti wanita istihadah boleh iktikaf. Kata Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, sepakat para ulama wanita istihadah itu boleh iktikaf dan dia dianggap sebagai wanita yang suci. Selesai bab tentang masalah darah, nifas, haid dan juga istihadah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada, Pak Ustaz. Fadhali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Istihadah, Pak Ustaz. Ini kebetulan tadi kan diterangkan setelah itu kita lebih bagus mandi. Tetapi seandainya kita dalam safar, Pak Ustaz, itu bagaimana? Apa kesempatan mandi tidak ada, kita berwudu saja gitu, Pak Ustaz. Baik. Kalau kondisinya seperti yang disebutkan oleh Ibu, di perjalanan nggak memungkinkan mandi terlebih dahulu, maka jelas ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Al-ittirariyah tubahul muharramat. Sesuatu yang tadinya haram karena dalam kondisi tertentu yang ittirar mendesak, maka hal itu menjadi mubah. Nah, bagi ibu cukup wudu saja ibu, jangan mandi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kedua, Pak Ustaz, ini saya kan pernah membaca mengenai Ummu Salamah itu adalah yang mengiringi ibunya Nabi Muhammad Rasulullah itu pada waktu dari Mekah ke Madinah, terus ibunya tuh meninggal di perjalanan. Apa itu Pak Ustaz yang menjadi istrinya Nabi? Iya. Bukan. Yang jadi Ummu Salamah, yang istrinya Nabi itu Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian beliau menjenguk Abu Salamah sambil berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa Abu Salamah." Sampai kepada kalimat doa itu,
gantikan orang yang ditinggalkan olehnya dengan yang lebih baik dari apa yang kau ambil. Ummu Salamah terperanjat dengan doa ini. Kalau Nabi mengatakan gantikan orang yang ditinggalkannya yang lebih baik daripada yang kau ambil ini. Ummu Salamah bertanya-tanya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Apa ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata itulah Rasulullah. Nah, beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Khalas? Ada Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita yang sedang berpuasa terus dia istihadah atau keluar darah itu gimana puasanya? Berkata Abu Malik, tadi disebutkan dalam kitab itu bahwa ammal mustahadatu hukmu hukmu tahir ma yukhramu alal haidi la yasluhu lil mustahadati. Wanita yang istihadah itu hukumnya sama dengan wanita yang suci. Maka apa yang dilarang bagi wanita yang haid tidak berlaku bagi wanita yang istihadah. Berarti kalau ibu dalam keadaan puasa tiba-tiba keluar darah istihadah, maka puasanya tetap harus dilanjutkan. Mungkin pertanyaan ibu, Ustaz nggak sanggup puasa karena darahnya keluar terus menerus. Kalau seperti itu puasanya menjadi terlarang. Dilarang berpuasanya itu karena puasanya menimbulkan kemudaratan buatnya. Sementara dalam Islam ada kaidah la darar wala dirar. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu dia terhadap dirimu dia Maha menyayangi. Islam telah mengatakan tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan juga orang lain. Kalau wanita istihadah itu lemah, nggak sanggup dia berpuasa karena darahnya yang keluar terus menerus, maka puasanya menjadi terlarang, Bu. Jangan puasa, dia cukup dengan mengganti menggunakan apa? Fidyah saja. Dia membayar fidyah, tidak perlu puasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Sebentar Ibu, sebentar Ibu, depan dulu. Assalamualaikum. Iya. Itu waktunya zikir pagi itu antara kapan sampai kapan dan zikir petang yang utama. Baik, insyaallah dijawab. Silakan dari Ibu yang kedua. Ibu. Ya, ada pertanyaan begini Ustaz. Jika seorang wanita dia ditalak oleh suaminya, cuman dia merasa tidak ditalak, tapi suaminya malah berkata bahwa kalau talak itu jatuh ketika ada saksi gitu, atau perkataannya jelas gitu. Nah, ini bingung dia. Kan kalau saya infokan bahwa misalnya dia ditarik siang terus malam diajak sama suaminya kan masih haram ya puasanya. Baik. Nah, kecuali dia dalam keadaan haid ya. Nah Itu dia mereka itu kan karena suaminya sering mengucapkan talak tapi seperti tidak serius atau main-main gitu. Jadi dia bingung karena sebenarnya suaminya mengatakan bahwa talak itu baru jatuh kalau ada saksinya, terus lafalnya itu jelas gitu, terus disebutkan misalnya talak 1, talak 2, talak 3. Oh iya. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Soal yang pertama, waktu dzikir pagi dan waktu dzikir petang itu sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik, faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkuru wala yaqumu min maq'adi ba'da salatil fajr. Zikir pagi itu seperti Nabi dilihat oleh Anas bin Malik, beliau selesai sholat subuh tidak beranjak dari tempat duduknya. Beliau menghadap kepada manusia, beliau berzikir sesudah sholat subuh. Waktu zikir pagi itu setelah sholat subuh sampai munculnya matahari. Tapi kalau manusia itu lupa berzikir pagi, nggak apa-apa zikir paginya itu diucapkan walaupun telah lewat waktunya, Bu. Mungkin Ibu bangunnya kesiangan, jam 7 baru terbangun, sholat subuh, habis itu tetap zikir pagi, nggak apa-apa. Ibu punya urusan, nggak sempat duduk, Ibu berjalan naik mengendarai mobil, Ibu zikir sambil mengendarai mobil, nggak dilarang. Waktu zikir sore itu ba'da asar sampai maghrib. Jadi kalau Ibu karena ada keperluan tertentu lalu terlupakan dan terlalaikan dari zikir sorenya itu, Ibu zikir sesudah salat maghrib, nggak dilarang. Paham? Jadi zikir ini
Waktunya sesudah subuh sampai matahari terbit. Kalau sore ba'da asar sampai apa? Maghrib. Tapi itu boleh dilakukan di luar waktu ini ketika ada uzur yang syar'i. Fahim tunna? Soal yang kedua, apakah talak itu mesti harus ada saksi? Enggak wajib ada saksi. Selama talak itu lafzun sharihah, lafadznya jelas, lafadznya itu kalimat yang gamblang, ucapannya menunjukkan kepada makna cerai, walaupun bahasanya berbeda-beda. Kalau orang Arab mengatakan anti tolik, kamu saya talak. Orang Indonesia mengatakan kamu saya cerai. Mungkin orang di negeri lain berkata kamu saya pisahkan dari diriku. Sama, lafaz itu menunjukkan bahwa si wanita itu telah dibebaskan ikatan pernikahannya oleh si suami ini. Nanti tugas memisahkannya hakim. Talaknya sudah jatuh. Nanti hakim yang akan memisahkannya, di mana hakim mengumumkan bahwa si fulana ini bukan lagi istri dari si fulan. Paham maksudnya Ibu? Itulah orang-orang menjadi saksi. Oh ternyata sudah bukan istri bagi si fulan. Maka kalau ada laki-laki berdalil selama nggak ada saksi talak nggak sah, ya ini musibah bagi wanita. Laki-laki akan mempermainkan wanita. Ketika dia marah dia berkata kamu saya talak. Habis ditalak maaf dikumpuli. 2 hari kemudian ditalak lagi, dikumpuli lagi. Ini laki-laki banci seperti ini. Laki-laki seperti ini kata Umar bin Khattab, amma rajulul ladzi yusahilu bi kalimatin talaq fa dhallu alaihi ahaqqun alaihi. Laki-laki yang gampang mengancam wanita dengan kalimat talak, pukul punggungnya lebih pantas baginya, kata beliau. Maaf ini agak kalimatnya agak gini ya Bu ya. Karena kadang-kadang laki-laki tidak punya akhlak, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Gampang mengancam wanita dengan ucapan talak. Kemudian yang sekalian, Rasulullah mengatakan ada 3 perkara, kata Nabi, sungguh-sungguh dia terjadi, main-main juga terjadi. 1, tuan berkata kepada budaknya, kamu saya bebaskan, merdeka. Kamu saya merdekakan, walaupun main-main, merdeka si budak itu. 2, akad nikah. Kamu saya nikahkan dengan putriku. Ada orang yang melihat nih, saya berkata kamu saya nikahkan dengan putriku. Lalu dia berkata, Pak Abdurrahman saya terima nikahnya putrimu, maharnya besok saya bayar. Sah jadi menantu saya. Padahal saya cuma main-main. Paham Ibu? Yang ketiga kata Nabi adalah ucapan apa? Talak. Walaupun cuma main-main. Habis senda gula, ya sudah ya kamu saya talak sekarang. Nah, gitu. Tapi kan Ibu sekalian ada lagi alasan yang aneh. Orang laki-laki kan talak itu nggak sah kalau dalam kondisi marah. Ini juga aneh. Apa ada orang nalak sambil senyum-senyum kecuali orang gila ya Bu ya? Jadi orang gila gitu. Orang gila dia nalak senyum-senyum. Ya kalau suami talak terjadi pasti karena sudah apa? Jengkel, marah. Kok setiap laki-laki berkata bahwasanya kalau seandainya seorang itu mentalak dalam kondisi marah itu tidak jatuh talaknya, dia akan menangnya sendiri. Paham Ibu sekalian? Kalau ada orang nalak senyum-senyum, mungkin gila malah nggak jatuh talaknya. Karena orang gila talaknya tidak apa? Jatuh. Atau marah yang sampai apa bahasa orang Indonesia itu kalap ya. Yani taghtiyatu aqlu, akalnya tertutup, matanya sudah buta benar-benar, lihat wajah istrinya kayak panci yang sudah gosong begitu. Lalu dia berkata, "Kamu saya talak." Itu enggak jatuh talak karena dia sudah gila. Hukumnya sama dengan orang apa? Gila. Kalau ucapan dia berkata talak, kemudian yang kedua, kalau ada seorang suami berkata, "Talak itu harus jelas, kamu saya talak 1, kamu saya talak 2, kamu saya talak 3." Itu juga keliru, karena ucapan talak enggak mesti dengan bilangan. Kamu saya talak 1. Nanti suatu saat kalau dia marah, kamu saya talak 3 langsung. Lompat dia Ibu. Enggak pakai 1 langsung apa? 3. Itu tetap jatuh talak 1, bukan jatuh talak 3. Kecuali di zaman Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab, dulu banyak lelaki yang gampang mengancam istrinya, kamu saya talak 3. Makanya Umar tadi berkata seperti yang tadi disebutkan. Sejak saat itu Umar menetapkan, laki-laki manapun yang berkata kepada istrinya talak 3, aku putuskan baginya talak 3. Karena hakim punya hak. Hakim punya sebagai pelajaran bagi para lelaki. Paham Ibu? Nah, pendapat yang benar, orang yang mengucapkan talak 3 itu hukumnya tetap apa? Berderajat tingkatan. Kamu saya talak, nah, belum pernah ditalak berarti jatuh talak 1. Kemudian berlalu 20 tahun berkata lagi kamu saya talak. 20 tahun yang lalu sudah 1 kali. Berarti pada 20 tahun yang waktu itu dia jatuh talak
2. 30 tahun kemudian dia mengucapkan sama saya talak, ya sudah talak 3. Talak bain namanya, talak selamat tinggal. Tidak boleh lagi mereka berkumpul. Faham Ibu? Nah, barakallahu fiik. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya ini, kalau puasa Ramadan boleh nggak minum obat untuk supaya nggak haid, Ustaz? Supaya puasanya itu full. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sudah pada tempatnya. Allah ciptakan dengan kemampuan yang ada pada Allah, kuasanya Allah taala. Maka Ibu lihat, matahari itu muncul kapan Ibu? Nggak ada matahari muncul di waktu maghrib. So Ibu, matahari muncul di waktu fajar telah sirna. Maka muncul, berarti siang hari lah matahari itu tampak. Di malam hari yang tampak adalah apa? Bulan. Berarti segala sesuatu sudah ada ketentuannya. Maka wanita, kalau bukan karena sesuatu yang darurat, tidak disukai menggunakan obat penahan haid. Kecuali kalau ibu misalnya haji ya. Haji dikhawatirkan nanti kalau ketika haji itu di tengah-tengah haji kemudian apa? Haid, nggak bisa ikut tawaf ifadah. Ibu minum obat ini dengan 2 catatan. 1, tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. 2, atas izin siapa? Suaminya. Karena biasanya wanita yang nggak haid, wanita yang haidnya normal, minum darah penahan haid, nanti haidnya menjadi apa? Kacau. Itu yang rugi suaminya. Maka harus dengan izin siapa? Kalau 2 ini terpenuhi boleh, Bu. Adapun puasa Ramadan kan tidak ada halangan bagi wanita untuk mengqadha di hari yang lain. Ibu tidak bisa puasa di bulan ini 1 minggu, bulan depan bisa. Kalau haji belum tentu. Belum tentu tahun depan bisa. Mungkin hartanya ada, kesanggupannya ada, tapi kuotanya nggak ada. Paham Ibu? Nah, ini bab yang sangat darurat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Bila tidak ada, kita masuk ke dalam buku yang lainnya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi monggo Bu. Tanya tentang itu loh Pak, tawon. Kalau orang Muslim itu boleh makan tawon? Bolehkah lebah itu dimakan? Nah, sebagian para ulama mengatakan makruh memakan lebah, karena Nabi melarang membunuh lebah. Nabi Ibu apa bisa makan lebah tanpa dibunuh dulu? Kan tidak toh? Maka sebagian ulama seperti Imam Syaukani mengatakan terlarang memakan lebah bukan karena udzur, tapi lebah laron apa tawon? Lebah ya Bu ya? Lebah madu kan ya? Ya. Lebah itu. Kalau memang dia itu yang terdapat pada sarangnya kemudian terpaksa dia dimakan, nggak apa-apa. Tapi kalau lebah itu dikumpulkan, dibunuhi baru dimakan, ini hukumnya makruh. Nggak disukai. Kalau laron ya Bu ya? Itu nggak apa-apa, halal. Kalau ibu bikin keripik laron misalnya, halal, nggak apa-apa, boleh dimakan. Atau apa namanya itu, Bu, jangkrik ya? Atau yang semisalnya itu, walang atau apa itu boleh, nggak apa-apa, nggak dilarang. Belalang itu hukumnya halal. Nah, kenapa? Belalang itu halal. Halal, boleh Bu. Ibu boleh bikin keripik laron, keripik walang, keripik jangkrik, nggak apa-apa. Tapi kalau kecoa nggak boleh, karena kecoa ini najis ya, kotor maksud saya. Kotor. Baik, cukup Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.